Bagi saya pribadi, panggung debat Cawapres kedua ini pun masih dimiliki oleh Mas Gibran Raka Buming Raka. Dan saya pikir besok atau lusa Pak Roy Suryo bakalan bikin heboh lagi. Karena nah, melihat penampilan Mas Gibran Raka Buming Raka di debat Cawapres kedua ini, saya khawatir besok Pak Roy Suryo ini bikin heboh lagi dan menuduh Mas Gibran mendengar bisikan dari malaikat. Rakyat Indonesia, masyarakat kecil belum mengerti makna kemerdekaan. Berkenan di hati Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ketemu lagi dengan saya Kristianto Yen Oni, salam NKRI. Kali ini saya ingin menanggapi, ingin komen-komen, kepo soal debat Cawapres kedua. Menurut spesifikasi ya, versinya KPU itu semalam debat Capres-Cawapres keempat ya. Tapi kalau dilihat dari spesifikasinya menurut saya debat Cawapres kedua. Secara garis besarnya kira-kira siapa yang memiliki panggung debat Cawapres kedua kemarin? Aduh, sulit dibilangin ya. Bagi saya pribadi, panggung debat Cawapres kedua ini pun masih dimiliki oleh Mas Gibran Raka Buming Raka. Saya pikir besok atau lusa Pak Roy Suryo bakalan bikin heboh lagi. Karena di debat Cawapres pertama kan Pak Roy Suryo nuduh Mas Gibran Raka Buming Raka ini diberikan fasilitas istimewa, ya kan? Ketiga-tiganya kandidat Cawapres itu diperlengkapi 3 mic. Tetapi menurut amatan pakar telematika Roy Suryo, pada diri Mas Gibran Raka Buming Raka itu tidak semuanya mic. Ada alat khusus yang berfungsi sebagai penerima pesan suara dari orang lain, kira-kira begitu ya. Nah, melihat penampilan Mas Gibran Raka Buming Raka di debat Cawapres kedua ini, saya khawatir besok Pak Roy Suryo ini bikin heboh lagi, ya kan? Dan menuduh Mas Gibran mendengar bisikan dari malaikat. Kan di debat Cawapres pertama kan dia bilang Mas Gibran ini mendengar bisikan dari pihak ketiga, pihak lain, ya kan? Jadi dia ingin menyanggah penampilan spektakulernya Mas Gibran Raka Buming Raka itu sebagai bukan penampilan organiknya seorang Mas Gibran, melainkan ada bimbingan dari pihak lain melalui saluran handset atau apalah kira-kira. Orang telematika lebih paham. Saking pahamnya telematika sampai nggak bisa nyanyi lagu Indonesia Raya. Ya kan? Nah, jadi menurut saya di debat Cawapres kedua ini Mas Gibran Raka Buming Raka telah membuktikan kepada rakyat Indonesia, kepada para elit politik, dan teristimewa kepada Pak Roy Suryo, pakar telematika. Pakar telematika apa ya? Pakar telematika kepintaran. Pakar telematika kepintaran. Ya kan? Ketika rakyat Indonesia sedang merasa terpukau dengan penampilan Mas Gibran Raka Buming Raka di debat Cawapres pertama, bahkan ada 2 sampai 3 media asing yang ikut menyoroti penampilannya Mas Gibran Raka Buming Raka. Ada salah satu media asing yang mengatakan Gibran Raka Buming Raka sangat piawai dalam menguasai panggung debat. Di saat semuanya sedang terjadi seperti itu, muncullah Roy Suryo. Jadi Roy Suryo ini tidak terima
bahwa itu merupakan penampilan organiknya Mas Gibran Raka Buming Raka, sehingga Mas Gibran difitnah, mendapat bisikan dari pihak lain, KPU difitnah, memberikan fasilitas istimewa kepada Mas Gibran, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, di debat cawapres kedua kali ini, menurut saya Mas Gibran telah menunjukkan kualitas diri yang dapat diakui, betul-betul dapat diakui. Hanya saja saya pikir patut dikhawatirkan besok atau lusa Pak Roy Suryo bikin heboh lagi media-media bahwa Mas Gibran itu curang karena mendapat bisikan dari malaikat. Jangan sampai. Iya kan? Jangan sampai. Oke, yang kedua, di sisi lain Mas Gibran Raka Buming Raka ini juga menurut saya telah mematahkan tuduhan Pak Roy Suryo terkait contekan teleprompter, ya kan? Ada juga kan Pak Roy Suryo mencurigai Mas Gibran menyontek teleprompter, ya kan? Untuk hal itu juga dipatahkan secara telak oleh Mas Gibran. Kemudian Mas Gibran mempermalukan Pak Mahfud MD dan Gus Muhaimin Iskandar. Jadi apakah besok dan lusa ini Pak Roy Suryo akan menyoroti Pak Mahfud MD dan Gus Muhaimin Iskandar yang menyontek catatan? Ataukah tuduhan, kecurigaan, fitnah itu khusus untuk Mas Gibran saja? Kita nggak tahu ya. Sudah ada yang memprogram kayak gitu, spesial ditujukan kepada Mas Gibran Raka Buming Raka saja. Yang lain nggak apa-apa. Ya kan? Oke, yang ketiga, ada hal yang menggelitik menurut saya dari Gus Muhaimin Iskandar. Kita melihat situasi yang tidak normal, sangat tidak normal. Tidak normalnya kenapa? Karena tanggapan dari Gus Muhaimin terhadap Pak Mahfud MD selalu sifatnya melengkapi dan bukan menyerang. Ini tidak normal, buat saya tidak normal. Saya masih menunggu debat capres berikutnya, karena saya sudah melihat debat capres pertama Pak Anies tidak menyerang Pak Ganjar, kemudian debat cawapres pertama Gus Muhaimin tidak menyerang Pak Mahfud, kemudian debat capres kedua sama juga Pak Anies tidak menyerang Pak Ganjar, malah saling melengkapi. Pak Anies malah melengkapi Pak Ganjar, bahkan bekerja sama untuk menyerang, bahkan bukan menyerang melainkan membuli Pak Prabowo. Nah, kali ini debat cawapres kedua saya masih melihat kesan yang sama persis. Ternyata tanggapan Gus Muhaimin terhadap Pak Mahfud MD juga masih bersifat melengkapi, tidak menyerang atau mengoreksi. Sekurang-kurangnya mengoreksi, sekurang-kurangnya menyanggah. Tetapi yang dilakukan oleh Gus Muhaimin terhadap Pak Mahfud MD justru melengkapi. Dan pihak yang menjadi sasaran serangan baik Pak Mahfud MD maupun Gus Muhaimin adalah Mas Gibran Raka Buming Raka. Ini sebenarnya situasi yang tidak normal, situasi yang jelas tidak fair, tidak afdol, tetapi kita mau bilang apa lagi, itulah kenyataan. Dan inilah yang membuat saya secara pribadi berada di posisi yang bimbang. Saya nggak tahu besok dan seterusnya nanti gimana posisi saya. Saya masih menunggu debat capres terakhir. Patokan saya begini, kalau di debat capres terakhir Pak Anies masih menunjukkan sikap yang sama, melengkapi Pak Ganjar dan bukan menyerang Pak Ganjar, padahal Pak Ganjar pun berstatus rivalnya Pak Anies, kemudian Pak Anies dan Pak Ganjar terkesan bekerja sama untuk meluluh melancarkan serangan terhadap Bapak Prabowo, maka selepas debat capres terakhir itu saya akan deklarasi dukung Bapak Prabowo Subianto. Karena saya tidak mungkin mendukung pembantunya Pak Ganjar, tidak mungkin. Ini tegas. Saya sudah bersuara berkali-kali, tapi mungkin di sisi yang tidak terjangkau oleh mata kita, mata saya secara pribadi, mungkin ada deal-dealan tertentu antara Pak Anies dan Pak Ganjar
bahwa nanti mereka akan bersekutu atau membangun satu koalisi. Ada sinyal kuat mengarah ke sana. Ada beberapa berita seperti itu. Pak Hasto Kristianto juga ngomong begitu sudah beberapa kali, dan kemarin saya juga melihat Gus Muhaimin buka peluang untuk koalisi dengan Pak Ganjar di putaran kedua katanya, ya kan? Padahal saya sendiri meragukan Pilpres kali ini akan 2 putaran. Melihat dari situasi di masyarakat yang sudah sangat tidak berimbang. Patokan saya begini, kalau sampai loyalis, simpatisan, bahkan para kader PDIP saja sudah berani terang-terangan dalam tanda petik membangkang terhadap partai PDI Perjuangan dan secara tegas menyatakan dukungan terhadap Bapak Prabowo dan Mas Gibran Raka Buming Raka, situasi ini sudah tidak berimbang dan sulit sekali untuk dirubah. Situasi ini akan terus berlanjut dan potensi kemenangan berpihak kepada pasangan Bapak Prabowo Mas Gibran. Saya melihat seperti itu. Tapi saya tidak mau mendahului Tuhan untuk membangun kesimpulan seperti itu. Oke, yang berikut, yang keempat, saya merasa tergelitik dengan sikapnya Pak Mahfud MD yang menurut saya tidak fair. Yaitu ketika Mas Gibran bertanya ke Pak Mahfud MD tentang inflasi hijau, dan Pak Mahfud MD malah menjelaskan ekonomi hijau. Jelas ini 2 hal yang berbeda, sehingga jawaban Pak Mahfud MD, penjelasan Pak Mahfud MD yang cukup panjang itu tidak nyambung sama sekali. Dan ketika ditanggapi balik oleh Mas Gibran, yang saya tanyakan adalah inflasi hijau dan bukan ekonomi hijau, dan diterangkan sedikit oleh Mas Gibran. Kemudian Pak Mahfud diberi waktu untuk menanggapi balik lagi, dan Pak Mahfud katakan pertanyaan itu pertanyaan receh dan tidak layak dijawab, katanya kan. Menurut saya ini tidak fair. Pak Mahfud tidak afdol. Kenapa? Karena Pak Mahfud tanpa malu-malu mengingkari bahwa sebenarnya dia sudah menjawab pertanyaan Mas Gibran. Hanya saja salah jawabannya. Jadi ketika Profesor Mahfud mengatakan bahwa pertanyaan itu pertanyaan receh dan tidak layak untuk dijawab, saya pikir ini adalah satu sikap mengingkari bahwa sesungguhnya Pak Mahfud MD sudah menjawab pertanyaan Mas Gibran, sudah menjelaskan panjang lebar, tapi salah kaprah, tidak sesuai dengan apa yang ditanyakan, begitu, ya kan? Dan yang terakhir, itu di sisinya Gus Muhaimin Iskandar. Gus Muhaimin Iskandar ini sama seperti Pak Mahfud MD, juga menyontek catatan. Jadi sebenarnya menurut saya yang layak disoroti hari ini oleh Pak Roy Suryo adalah Pak Mahfud MD dan Gus Muhaimin. Karena kemarin mencurigai Mas Gibran nyontek teleprompter, sampai mencurigai Mas Gibran mendengar bisikan arahan bimbingan dari pihak luar. Ternyata debat yang kemarin, para kandidat cawapres itu hanya diberikan masing-masing 1 unit mic, dan terbukti penampilan Mas Gibran memang benar-benar organik. Dia menguasai panggung dan dia memang memahami dan menguasai betul pertanyaan-pertanyaan yang diajukan, dan dia tahu bagaimana cara menyikapi dan menanggapi, menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Begitu ya. Oke, terkait Gus Muhaimin Iskandar. Jadi ini disentil oleh Mas Gibran, kan? Kan Gus Imin masih gerusuk gerasa, contek catatan, disentil sama Mas Gibran. Masih lihat catatannya Gus gitu, kalau nggak salah ya. Lalu Gus Muhaimin bilang, ya nggak apa-apa, yang penting bukan catatan Mahkamah Konstitusi. Aduh. Jadi ini sudah keluar dari nuansa debat cawapres, saya pikir seperti itu. Ada yang membuat meme menyindir Mas Gibran. Katanya apa yang ditanyakan Mas Gibran itu sebenarnya bukan substansi dari yang didebatkan. Tapi saya pikir itu hal yang wajar. Kenapa? Karena kemarin Mas Gibran dituding nyontek teleprompter. Mas Gibran dituding menggunakan handset yang bisa berfungsi sebagai penerima bisikan suara dari pihak luar. Jadi wajar saja ketika ada lawan debatnya menggunakan contekan, dia menanyakan itu, hal yang wajar. Jadi bukan masalah substansi dan bukan substansi, tapi ada satu rasa ketidakpuasan Mas Gibran
di debat cawapres pertama, di mana ketika itu dia dituding habis-habisan bahwa dia menyontek teleprompter, dia mendengar bisikan dari pihak luar. Saya pikir ada satu rasa ketidakpuasan, dan apa yang ditanyakan oleh Mas Gibran ke Gus Muhaimin itu satu hal yang wajar sebagai pelampiasan dari rasa ketidakpuasannya karena dia sempat dituduh menyontek teleprompter. Kan seperti itu, ya kan? Nah, lalu bagaimana dengan tanggapan Gus Muhaimin? Yang penting bukan catatan Mahkamah Konstitusi. Apa urusannya, Pak? Apa urusannya? Kalau Gus Muhaimin ini menurut pandangan pribadi saya ya, menurut pandangan pribadi, mau saya begini, kami sebagai pendukung Amin, apa yang bisa kami lihat dari penampilan orang-orang yang kami jagokan, sosok-sosok yang kami jagokan ini, yang bisa membuat kami itu merasa bangga menjadi pendukung kalian, itu loh maksud saya. Penampilan seperti apa yang bisa kami lihat dan membuat kami bangga menjadi pendukung kalian? Saya pikir begitu, itulah yang membuat saya merasa kurang hati. Dan wajar sekali kan? Nah, jangan membuat kami ragu menjadi pendukung kalian. Tapi ya sejujurnya saya saat ini berada di posisi yang ragu. Ya, saya saat ini berada di posisi yang bimbang hati, yang melihat penampilan Pak Anies dan Gus Muhaimin yang tidak memuaskan menurut saya. Jadi saya mulai ragu, saya mulai bimbang hati untuk tetap berada di posisi ini atau saya harus segera mengambil langkah yang baru, ya, karena kita membutuhkan sesuatu yang kita banggakan. Saya pikir begitu. Nah, kemudian Gus Muhaimin juga entah menanggapi apa dari Mas Gibran, lalu diseret-seretlah ke persoalan dugaan ijazah palsu. Ya kan? Begini, persoalan dugaan ijazah palsu, ya, persoalan dugaan ijazah palsu ini biarlah menjadi urusan Majelis Hakim Utusan Surga. Majelis Hakim Utusan Surga itu ada Pak Egy Sujana, ada Ahmad Kosinudin dan kawan-kawannya. Mereka itu Majelis Hakim Utusan Surga. Sehingga hakim di dunia pun tidak benar, mereka saja yang benar. Begitu. Jadi menurut saya Gus Muhaimin jangan ikut-ikutan menjadi Majelis Hakim Utusan Surga, jangan, ya. Ini kemudian membuat saya berpikir bahwa kalau misalkan Gus Muhaimin menjadi pemimpin bangsa Indonesia, saya khawatir nanti saya dituduh mencuri dan saya yang dituntut membuktikan. Kan seperti itu yang dilakukan, dipertontonkan oleh para Majelis Hakim Utusan Surga, Egy Sujana, Ahmad Kosinudin dan lain-lain, ya kan? Saya khawatir kalau Gus Muhaimin ini kelak menjadi pemimpin bangsa Indonesia, nanti saya dituduh melakukan suatu tindak pidana atau saya dituduh melakukan suatu pelanggaran hukum. Kemudian nanti saya yang dituntut untuk membuktikan kesalahan yang saya lakukan. Ini kan konyol. Begitu. Jadi begini, Gus Imin yang saya hormati. Sejujurnya penampilan Gus Imin di debat cawapres pertama dan saat ini debat cawapres kedua semakin membuat saya merasa tidak yakin berada di posisi pendukung Amin. Begitu juga dengan penampilannya Pak Anies Baswedan di debat capres pertama dan debat capres kedua. Ya, membuat saya bimbang hati di posisi ini. Dan saya masih menunggu debat capres terakhir. Saya nggak tahu debat cawapres itu yang terakhir atau masih akan ada lagi, saya nggak ngerti. Tapi saya masih menunggu di debat yang terakhir, sesi debat yang terakhir, apakah Pak Anies dan Gus Muhaimin masih bertahan di posisi itu, posisi sebagai pelengkapnya Pak Ganjar Mahfud dan meluluh melontarkan serangan terhadap Pak Prabowo dan Mas Gibran, ataukah Pak Anies dan Gus Muhaimin mau menunjukkan satu sikap yang berbeda, yaitu melihat, memandang
baik itu Pak Prabowo Subianto dan Mas Gibran Raka Buming Raka maupun juga Pak Ganjar Pranowo dan Pak Mahfud MD itu sebagai rival yang harus diserang dalam tanda petik dalam perdebatan politik, perdebatan debat capres cawapres. Saya menunggu itu, dan ketika kalau nanti Pak Anies dan Gus Muhaimin Iskandar masih juga menunjukkan sikap yang terkesan sebagai pelengkapnya Pak Ganjar dan Pak Mahfud MD, tidak ada satu sikap menyerang Pak Ganjar dan Pak Mahfud MD sebagai rival politik untuk pemilu Pilpres 2024, maka maaf, saya harus lambaikan tangan ke kamera pertanda saya tidak kuat lagi. Saya Kristianto Yunoni, sampai ketemu lagi dengan saya di tayangan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom. Om Santi Santi, Santi Om, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam NKRI.